Siapa kita? Di mana kita? Orarista. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim amma ba'd. Puji syukur dari Allah yang mana pada kesempatan hari ini hari Jumat berkah, Jumat bersih. Alhamdulillah kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat sempat, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan outing kelas bersama dengan Bapak dan Ibu Guru berserta dengan siswa-siswi kelas 5 dan kelas 6 menuju kemana anak-anak? Semarang. Baik, sebelum berangkat anak-anak seperti biasa ya, kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam perjalanan kita selalu diberikan tentunya kelancaran, kenyamanan, dan yang paling utama kembali lagi ke buku dan selalu diberikan keselamatan. Amin ya robbal alamin. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Monggo ibu atau bapak ada yang memimpin doa? Tidak ada. Oke, baik anak-anak, kalau tidak ada kita bareng-bareng ya berdoa. Doa naik kendaraan supaya dalam perjalanan kita hari ini, dalam kegiatan kita hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kemudahan, kelancaran dan tentunya keselamatan sampai rumah tanpa kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Al-Fatihah. Baik, untuk rundown kegiatan hari ini anak-anak dan ibu-ibu sekalian, saya informasikan jadi kita berangkat nanti untuk lokasi yang pertama ada edukasi pembelajaran untuk anak-anak ibu-ibu. Wah, ternyata selain berwisata senang-senang, ternyata kita juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak. Jadi nanti sebelum kita ke Saloka anak-anak, nanti kita akan melaksanakan kegiatan edukasi yaitu pembuatan wingko beban. Anak-anak sudah tahu? Sudah pernah membuat?
Siapa kita? Di mana kita? Orarista. Iya, tepuk tangan untuk kita semua.
sepasang suami istri bernama Ki Hajar Salokantara dan Nyai Salokantara. Selama puluhan tahun bersama, mereka pun juga dikaruniai seorang buah hati. Suatu hari, Ki Hajar Salokantara berpamitan untuk pergi bertapa ke Gunung Telomoyo demi meminta keajaiban seorang buah hati. Dengan menitipkan keluntingan pusakanya, Ki Hajar pun pergi meninggalkan Nyai Salokantara. Setelah berbulan-bulan lamanya, Nyai Salokantara akhirnya mengandung seorang anak. Namun, takdir semesta mengejutkannya. Anak yang dikandung Nyai bukanlah seorang anak manusia, melainkan seekor ular naga yang bisa bicara. Ia memberi nama naga tersebut Baru Kendeng. Nama yang diambil dari kelending pusaka milik Ki Hajar Salokantara. Salokantara membesarkan Baru Kelendeng seorang diri. Baru Kelendeng memiliki kekuatan untuk memperbaiki segala sesuatu dengan menghembuskan nafasnya. Dikala Baru Kelendeng beranjak remaja, ia mulai bertanya akan keberadaan ayahnya. Nyai Salokantara kemudian menyuruhnya pergi untuk menemui ayahnya di Gunung Telomoyo dengan membawa bukti berupa kelintingan. Nyai pun berpesan, Baru, di luar sana akan banyak orang yang tidak menyukai rupamu. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Jika sesuatu terjadi padamu, peganglah kelintingan pusaka ini dengan erat. Senantiasa, semesta akan menolongmu. Hati-hati, Baru. Baru pun terbang meninggalkan tempat tinggalnya untuk menemui ayahnya Ki Hajar Salokantara. Setibanya di Gunung Telomoyo, Baru Kelendeng membangunkan Ki Hajar dengan keberadaannya. Ki Hajar Salokantara sangat terkejut melihat rupa Baru Kelendeng yang merupakan seekor ular naga. Baru Kelendeng kemudian memberitahukan Ki Hajar bahwa ia adalah anaknya. Ki Hajar merasa tidak percaya. Akan tetapi Baru Kelendeng menggunakan kelintingan emas pusaka miliknya. Ki Hajar kemudian memuji Baru Kelendeng dengan berkata bahwa jika Baru Kelendeng mampu untuk melingkari Gunung Telomoyo dengan tubuhnya, maka Baru adalah anaknya. Dengan keberhasilan Baru, Ki Hajar kemudian berpesan, "Wahai Baru Kelendeng, kau memang anakku yang dikaruniai oleh semesta. Sekarang, hendaklah kau pergi ke Bukit Tugur dan bertapa. Maka wujudmu akan berubah menjadi manusia." Baik, Ayahanda. Dengan harapan besar untuk menjadi ciptaan yang sempurna, Baru Kelendeng terbang dengan cepat ke Bukit Tugur. Perjalanan, ia melewati suatu desa yang dilanda kemiskinan. Desa itu adalah Desa Patu. Merasa iba, Baru menolong desa itu dengan hembusan nafasnya.
warga desa Patok dengan berlomba-lomba mengambil semua makanan itu. Di saat yang bersamaan, semesta mengubah Baru Klinting menjadi seorang anak manusia. Dia merasa gembira karena wujudnya bukan lagi seekor naga yang menyeramkan. Tiba-tiba, perut Baru Klinting berbunyi kelaparan. Dengan rupa seorang manusia, Baru Klinting tidak lagi takut untuk menghampiri desa tersebut. Dia berjalan mendekati desa dan meminta makanan pada salah satu warga. Akan tetapi, Baru Klinting malah diusirnya. Siapa kau anak kecil? Di sini tidak ada makanan untuk. Semua ini hanya untuk kami. Warga desa Patok. Pergi kau dari sini. Tiba-tiba seorang nenek menghampirinya. Nenek itu menanyakan mengapa Baru menangis. Kemudian Baru bercerita bahwa warga desa Patok mengusirnya. Mendengar cerita Baru, nenek itu mengajak Baru ke halaman rumahnya dan memberikannya sepiring makanan. Lalu nenek itu menceritakan sifat asli warga desa Patok yang angkuh dan serakah. Seberapapun keajaiban yang terjadi kepada mereka, mereka tidak pernah menyampaikan rasa syukur kepada semesta. Kemudian nenek itu berpesan kepada Baru, jika ia mendengar gemuruh langit, maka segeralah pergi ke bukit paling tinggi. Dari sana, ia akan dapat melihat karma semesta. Tak lama kemudian, burung besar terdengar dan hujan mulai turun. Dari kejauhan terdengar suara minta tolong. Baru Klinting melihat warga desa Patok dilanda banjir besar. Melihat kejadian tersebut, Baru teringat perkataan ibunya. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Baru Klinting kemudian berdoa kepada semesta. Wahai semesta, kembalikanlah wujudku seperti semula. Aku ingin menolong semua orang dengan wujudku apa adanya. Dengan wujud ular naga seperti sedia kala, Baru Klinting menolong warga desa Patok dari bencana banjir tersebut. Sampainya di puncak bukit, warga desa Patok merasa takjub atas sosok seekor naga yang telah menolong mereka. Baru Klinting pun memberitahu warga desa Patok bahwa ialah anak kecil yang telah mereka usir tadi. Warga desa Patok akhirnya menyadari kesalahan dan sifat buruk mereka. Dengan tunjukkan rasa hormat, warga desa Patok menyampaikan rasa syukur mereka atas Baru Klinting dengan menamakan tempat tersebut Rawa Pening, yang berarti melambangkan kebeningan hati Baru Klinting.
darimu. Kau adalah kesatria yang tabah dan tangguh dengan hati yang tulus seperti anak kecil. Maka dari itu, akan kuubah wujudmu menjadi seekor naga yang selalu membawa kebahagiaan masa kini dan disukai oleh semua orang, yaitu naga loka. Dengan demikian, berakhirlah kisah baru ini. Seekor ular naga dengan ketulusan hati yang pada masa kini berubah menjadi naga loka. Naga yang selalu membawa keceriaan untuk semua. Hai, apakah kamu suka dengan ceritaku tadi? Menarik kan? Ayo bermain bersamaku di dunia impian Saloka. Dunia penuh keceriaan untuk semua keluarga. Ajak kawan-kawanmu untuk menikmati keindahan dan kegembiraan rekreasi Saloka. Sampai jumpa. Yang sudah mendapat nggak boleh jawab. Ya, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Kevin. Kevin siapa? Kevin Bambang Rianto. Oh, saya Kevin Arianto. Umurnya berapa tahun Mas Kevin? 11 ekor, 11 tahun. Oh, 11 tahun. Cita-cita kalau sudah besar mau jadi apa? Mau jadi apa? Banser. Mas jadi apa, Mas? Banser. Mau jadi banser katanya. Mau jadi apa? Mekanik. Mekanik apa? Tronton. Oh, mekanik tronton katanya. Oh, motor ya. Oke, Mas Kevin ya, jawabannya apa? Tadi dari Pegundan SD 2 menuju ke Alunan Pemalang ada berapa belokan? 2 apa dan apa? Bulu, kandang, kerandang. Duanya bener Bu, tapi bulu dan bundanya itu salah. Tapi ini duanya sudah bener, ini tak anggap ya setengah bener, tapi tetap dapat hadiah. Kenapa? Sebetulnya belok dari SD 2 Pegundan menuju ke alun-alun itu ada 2 belokan betul, yaitu belok kanan dan belok kiri. Nah, jadi jawabannya ada 2, belok kanan dan belok kiri. Yang saya tanyakan kan bukan belokannya, belok ada berapa belok. Logika. Tepuk tangan untuk Mas Kevin, hadiahnya bisa diambil ini Mas Kevin, yaitu sebuah kulkas 13 pintu ya. Tapi nanti Mas Kevin coba dipegang mic-nya hadapnya ke kamera. Oke. Mas Kevin sudah bersekolah di SD 02 Pegundan sudah berapa tahun? 6 tahun. Adakah guru favoritnya? Siapa? Pakai bahasa Indonesia, siapa namanya? Bu?
Mana Bu Ida? Kalau di sini. Mesti sing ayu ya. Oh. Oke, adakah kesan dan pesan untuk SD 2 Pagundan atau untuk doa untuk Bapak dan Ibu gurunya? Coba sampaikan apa di sini. Nah, selama bersekolah di SD 02 Pagundan bagaimana? Hah? Udah, Mak. Kamu bersekolah di SD 2 Pagundan seneng enggak? Seneng. Seneng. Kenapa kok bisa seneng? Rame. Rame. Kok rame? Nah, doa untuk Bapak dan Ibu gurunya apa? Semoga Lancar. lancar apa nih? Oh, jalan tol. Oh, lancar rezeki, amin. Terus? Sehat. Panjang umur. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru bisa naik gaji. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, untuk Mas Kevin silakan bisa diterima hadiahnya. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Mas Kevin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras, yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, betul Bu? Betul Bu guru agama ada di sini? Tidak ada. Betul ya? Ini adalah doa untuk kedua orang. Tepuk tangan untuk Mbak Rizka. Pegang minyak dulu. Coba sampaikan pesan dan kesan serta doa untuk Bapak dan Ibu guru. Coba. Semoga ibu guru diberikan selalu dan dilancarkan rezekinya. Terus apalagi? Semoga Ibu dan Bapak Ibu guru semoga selalu kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan semoga Bapak dan Ibu guru selalu bisa memberikan yang terbaik untuk anak didik. Amin ya Rabbal. How far can we get if we sail a little